Rabu dan Jumat, Bapak Ibu. Saya ulangi, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai jam setengah 7 pagi sampai setengah 8 pagi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat jadwal lengkapnya itu di rumahfikih.com. Ya, itu klik saja di rubrik Sekolah Fikih SF Live, begitu ya. Sudah ada jadwal lengkapnya di sana, materinya apa saja, ustadznya siapa saja, kemudian juga sudah ada rekaman videonya. Kalau yang sudah selesai kemarin begitu sudah ada rekaman videonya juga, bisa diklik dan disaksikan di sana. Nah, ini adalah kajian yang kedua, episode kedua. Episode pertama kemarin kita banyak membahas tentang apa itu beda hadis dan sunnah begitu. Antara hadis dan sunnah. Itu sudah selesai kita bahas, dan hari ini insya Allah kita akan membahas tema apakah setiap perbuatan Nabi itu bernilai syariat bagi kita. Begitu Ustadz ya? Iya, Ustadz Wildan. Silahkan Ustadz Hanif Lutfi, saya beri waktu untuk memberikan mukaddimah dulu, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Sekolah Fikih Live dimanapun Anda berada. Pagi hari ini terasa sangat indah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih bisa menghadiri kajian ilmu yang semoga meskipun kita hanya hadir di ruang maya, tapi insya Allah tidak mengurangi berkah yang kita dapatkan. Tidak mengurangi doa dari malaikat yang mana kita didoakan semoga kehidupan kita di dunia menjadi kehidupan yang berkah, di akhirat semoga kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu doa ini kita selalu panjatkan karena sebagai seorang hamba yang lemah, tawakal kita terbatas, ikhtiar kita terbatas, tapi doa kita tak terbatas. Meskipun keadaan belum begitu normal atau mungkin nanti jadi new normal ya. Tapi kalau new normal kok tambah baik seperti begini, tiap pagi ngaji ya berarti tambah baik pastinya. Semoga new normal kita itu new normal yang menjadikan kita lebih baik. Ini yang pertama Ustadz Wildan. Baik. Yang kedua, hari ini kita akan melanjutkan tentang ulumul hadis yang ini jarang atau mungkin tidak pernah dibahas di dalam ilmu-ilmu hadis yang biasanya. Atau paling tidak disebutkan secara spesifik di dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab ilmu hadis. Meskipun sebenarnya kajian kita kali ini ya bersumber dari kitab-kitab hadis itu sendiri. Kenapa? Karena kitab hadis itu kan berisi tentang perkataan dan juga perbuatan Nabi. Hari ini kita akan membahas dulu tentang perbuatan Nabi. Karena kalau perkataan Nabi, kita bisa ketahui itu hanya dari Nabi. Tapi kalau perbuatan Nabi, maka kita akan bisa tiru karena Nabi menjadi uswatun hasanah kita. Sebagai seorang Muslim yang mana dia mengikuti nabinya, maka Nabi itu menjadi model yang patut kita tiru. Tapi permasalahan hari ini adalah kita hidup jauh dari masa Nabi. Meskipun kita tahu perbuatan Nabi, tapi apakah kehidupan di zaman Nabi itu bisa kita terapkan sepenuhnya di kehidupan kita hari ini? Banyak orang belajar tentang hadis, tentang sejarah, yang mana ada redaksi kata-kata orang Arab dulu begini, orang Arab dulu begitu. Tapi orang banyak kecele itu apa ya? Tidak sesuai dengan harapan dan realita. Kita selalu membaca kitab klasik dulu, Nabi begini, masjidnya begini. Giliran kita ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah saat ini, apa yang kita bayangkan yang di dalam kitab-kitab itu sama sekali berbeda. Cara orang bermuamalah di zaman Nabi dengan zaman hari ini juga sangat berbeda. Ini yang kita akan gali. Karena kita itu keliru dalam memahami begini. Nabi adalah orang Arab
adalah seperti Nabi. Berarti kalau kita ketemu orang Arab, berarti seperti Nabi. Oke ya, bayangan kita begitu. Atau begini, kita kadang-kadang melihat orang Arab sekarang itu seperti di zaman Nabi, padahal beda jauh. Nah, termasuk perbuatan-perbuatan Nabi, yang mana ternyata Nabi itu juga seorang yang hidup di zaman tertentu, dengan kondisi masyarakat tertentu, dengan geografi tertentu. Nah, ini kita harus sadari, kita ingin ikut Nabi. Nabi hidup di zaman 15 abad yang lalu, di tempat di mana di situ kita sebut dengan padang pasir. Bagaimana kita mengikuti Nabi dengan sebenar-benarnya mengikuti, ini yang kita akan bahas hari ini. Tapi paling tidak saya punya materi sebagaimana biasanya yang nanti bisa kita lihat bersama-sama tentang apa yang akan saya sampaikan hari ini berkaitan dengan perbuatan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus pahami bersama begini. Kita yakin sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai Abdullah dan juga sebagai umat dari Nabi Muhammad, kita bareng-bareng ingin benar-benar mengikuti Nabi kita. Ini yang kita harus pahami. Bukan berarti kita tidak ingin mengikuti, tapi kita harus pahami sebagaimana kita mengikuti Nabi atau mengikuti sunnah Nabi, kita harus tahunya dengan ilmu. Ilmunya begini. Kita ikut Nabi benar, tapi hari ini ada sedikit miss-missnya begini. Banyak orang yang sedikit-sedikit itu ala Nabi. Oke ya. Ini ala itu bukan bahasa Arab ala, bukan ya Ustaz Biltanya, tapi ala Nabi. Misalnya makan ala Nabi. Oke lah, nggak masalah. Terus tidur ala Nabi. Oke. Tapi ternyata berkembang nanti menjadi parenting ala Nabi. Oke ya. Oke. Terus juga nanti ada juga kehidupan berumah tangga ala Nabi. Terus jual beli ala Nabi. Oke. Terus berobat ala Nabi. Ini yang sekarang lagi banyak juga kita temukan. Oh, Nabi begini, berarti ini ala Nabi. Nanti sampai kepada kajian ala Nabi. Kemudian perumahan ala Nabi. Wah, ini dikit-dikit ala Nabi. Oke. Lah, terus bagaimana maksudnya Ustaz gini? Kalau kita ala Nabi itu dalam rangka ini Nabi begini kita ikuti. Dalam rangka cuma mengikuti saja, itu ya sah-sah saja. Misalnya nih, kalau saya sakit itu nggak mau ke rumah sakit lah. Atau dulu Nabi juga nggak ke rumah sakit. Saya pengen bekam saja. Oke, nggak masalah. Oke, karena memang Nabi dulu berbekam. Tapi bukan berarti Nabi diutus dalam rangka menjadi tukang bekam. Yang mana kalau kamu sakit, kamu berbekam ya. Dalam artian berarti kalau yang lain itu tidak ala Nabi. Ini yang harus kita pahami bersama. Karena kadang-kadang ternyata yang ala Nabi atau yang dikit-dikit sesuai sunnah itu kadang-kadang hanya cuma trik marketing bisnis kadang-kadang. Ada orang jualan perumahan, ini perumahan ala Nabi. Terus ditanya, emang perumahan Nabi itu maksudnya gimana? Kan gitu ya. Ya pokoknya sesuai sunnah lah. Iya sesuai sunnah itu gimana? Apakah bentuk rumahnya itu persis dengan di zaman Nabi? Oke ya. Apakah nanti rumahnya cuma kotak begitu dari pasir dan lain sebagainya? Ini kan jadi rancu. Jadi rancunya apa? Kita pengen ikut Nabi, tapi apakah segitunya kan gitu ya? Nah, terus yang disebut ittiba itu bagaimana? Terus yang ittiba dengan ilmu itu bagaimana? Sebagaimana begini, kalau tadi saya sebutkan, kalau ingin ala Nabi dalam artian kita baca hadis, kita mau terapin, silahkan. Tapi kalau sampai menyalahkan yang lain berarti tidak ala Nabi. Ini yang nanti jadi masalah. Baik. Kayak misalnya begini, Nabi itu sholatnya itu di masjid yang masjidnya bawahnya itu pasir. Oke, berarti Nabi sholat di bawahnya itu tidak pakai lantai, tidak pakai karpet. Itu kan benar ya Ustadz Ildanya. Tidak salah. Tapi kalau hari ini, berarti yang masjid pakai karpet berarti tidak seperti Nabi. Itu bisa benar, bisa salah. Oke, kalau tidak seperti Nabi berarti keliru. Maksudnya ini berarti tidak mengikuti Nabi ya. Berarti ini ada miss nih, pemahaman terhadap mengikuti sunnah fi'liyahnya Nabi itu ada yang miss. Oke ya. Dan ini nanti banyak. Ini masjid sunnah ala Nabi. Maksudnya
nggak ada mimbarnya, oke. Terus apalagi yang nggak ada tulisan gambar-gambarnya, oke. Tapi kadang-kadang setengah-setengahnya begini, kalau katanya ala Nabi, emang Nabi dulu memang benar nggak ada mimbarnya. Memang benar apa namanya mimbarnya itu tidak seperti yang hari ini yang ada tempat contekannya ya. Dan kalau buat khutbah ya, kalau dulu kan nggak pakai, terus pakai tongkat. Hmm. Terus pertanyaannya, terus kalau masjid ada kubahnya itu ala Nabi atau bukan? Hmm. Nah, ini kan berarti ittiba Nabi sebagaimana kita umatnya itu ya harus dengan ilmu, tidak hanya cuma sekedar baca hadis terus Nabi begini yang amalin. Itu sih sah-sah saja, tapi kalau sampai menyalahkan yang lain berarti tidak ala Nabi. Ini yang harus kita pahami bersama dengan lebih detail. Ini yang kita paling tidak kita bahas pada pertemuan kita kali ini, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini kita sudah bisa apa namanya memberikan kesimpulan sementara barangkali begitu. Ya, boleh. Kajian kita ini nanti akan bagaimana begitu Ustaz. Tapi saya Oke, siap. ini saya ingin pertanyakan ini Ustaz. Karena kemarin ketika kita bicara definisi hadis itu adalah di definisinya para muhaddisin ya, ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam atau ma uthira ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, baik ucapan beliau atau perilaku beliau atau ketetapan-ketetapan beliau, au sifatin khalqiyah au khuluqiyah, atau juga sifat secara fisik atau non fisik dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ustaz. Ya. Ucapan Nabi dan perilaku Nabi. Pernah nggak sih Ustaz, Nabi itu mengucapkan sesuatu yang dalam prakteknya justru Nabi melakukan kebaliknya begitu. Itu pernah atau tidak? Atau kalau misalnya pernah begitu ya, ini kuat yang mana? Kita ambil yang mana? Yang ucapan Nabi atau prakteknya Nabi begitu Ustaz? Siap. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya sudah langsung menukik nih Ustadz Wildan. Oh, Saudara, saya pengennya mau gojek dulu, tapi nggak apa-apa. Ini sebuah pertanyaan yang menarik. Nabi mengucapkan, Nabi melakukan. Oke ya. Sebenarnya begini, sebelum kita membahas kalau pernah atau tidak, jawabannya pernah. Tapi pernahnya ini justru nanti yang harus dipahami. Menjadi sebuah ilmu, ilmunya namanya ilmu usul fikih. Secara prinsip sederhana, Nabi itu tidak pernah melakukan kesalahan yang disebut dengan dosa atau melakukan sesuatu yang haram. Ini yang harus kita pahami secara mendasar dulu. Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang haram. Artinya, kalau ada sesuatu dilakukan oleh Nabi, itu nggak mungkin hukumnya haram. Tapi hukum haram ini kepada Nabi. Ini bukan kepada selain Nabi, karena nanti sangat mungkin Nabi melakukan sesuatu ternyata kepada kita haram. Contohnya adalah nikah lebih dari 4, oke ya. Tapi nanti kita akan bagi perbuatan Nabi itu ada apa saja. Oke, saya akan coba jawab secara sederhana. Kalau tadi jawabannya pernah atau tidak, jawabannya pernah. Tapi kalau sering atau tidak, ya tidak sering. Nabi itu ya antara omongan dan perbuatannya itu sinkron. Kalaupun Nabi pernah berbeda, ini bukan berarti diikuti salah satunya. Tapi kebanyakan ulama itu menyebutkan begini, tadi kaidahnya Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang haram. Berarti kalau mengucapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, tapi kalau kok malah Nabi mengamalkannya, atau Nabi melarang sesuatu tapi Nabi melakukannya. Saya ulangi, Nabi memerintahkan sesuatu tapi Nabi tidak melakukannya, atau Nabi melarang sesuatu atau malah melakukannya. Berarti ada yang miss antara perkataan dan perbuatan. Maka kaidahnya Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang haram. Berarti kalau dilarang kok dilakukan, berarti melakukannya itu adalah sebuah kebolehan. Minimal kebolehan dan bisa menjadi sebuah kemakruhan. Contohnya apa? Contohnya Nabi tidak boleh minum dengan berdiri. Nabi itu la tasyrabanna ahadun wa qaimun, kalian jangan minum, la tasyrabanna, kalian jangan minum wa huwa qaimun, dalam keadaan berdiri. Ini kan sebuah larangan. Betul. Atau la tabulanna ahadukum wa huwa qaimun, kalian jangan layabulanna ahadukum wa huwa qaimun, kalian jangan pipis dengan berdiri. Pipis dengan berdiri, kemudian minum dengan berdiri, itu sebuah larangan.
Tetapi ternyata Nabi pernah minum dengan berdiri. Ini kan kayak nggak sinkron, katanya nggak boleh, tapi malah melakukannya. Pipis juga sama. Nabi itu jangan pipis dengan berdiri ya. Tapi Ibnu Umar itu rumahnya itu nggak begitu jauh dari Nabi. Ibnu Umar itu kan anaknya Umar ya, Ustaz Yultanya. Betul, betul. Nah, terus namanya siapa? Ya Abdullah. Beliau itu masih kecil, termasuk sahabat yang kecil. Beliau itu pernah berdiri di atas rumahnya, ngeliatin Nabi pipis dengan berdiri, bahkan pipisnya itu ngadep ke arah Baitul Maqdis. Ini kan sebuah larangan yang double malah dilakukan. Lah, para ulama menyebutkan begini, oh berarti Nabi melarang, kok Nabi memerintahkan? Oh ini berarti boleh pipis dengan berdiri, kemudian minum dengan berdiri berarti boleh. Tapi boleh ini karena Nabi melarangnya maka jadinya makruh. Oke. Maka kalau pertanyaannya pernahkah Nabi melakukan sesuatu yang Nabi larang? Jawabannya pernah, tapi tidak sering kan gitu ya. Apakah Nabi pernah memerintahkan sesuatu malah tidak dilakukan? Ya banyak. Itu nanti hukumnya jadi apa? Ya bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Nabi memerintahkan misalnya puasa 6 hari Syawal, tapi kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, kan gitu ya. Oh, berarti yang diperintahkan itu tidak wajib karena Nabi pernah tidak melakukannya. Oke, ini nanti dalam dalalatul alfat yang dibahas di dalam ilmu usul fikih sebenarnya Ustaz Yudhan. Oke, tentang Nabi merintahkan kok ditinggalkan, Nabi melarang kok dilakukan. Ini kalau jawabannya pernah tapi tidak sering. Tidak sering begitu Ustaz ya? Iya. Ya. Maka nanti konsekuensinya begini Ustaz, pertanyaan selanjutnya itu apakah benar semua perbuatan Nabi itu menjadi dalil bagi kita? Wah, makanya iya, benar. Lah, saya akan bacakan dulu sebuah hadis. Saya punya gambar ya, nanti bisa dilihat. Ini saya untuk mempermudah saja saya kasih ilustrasi. Oke. Sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah. Ini kan kauliyah itu kan ucapan, fi'liyah itu kan perbuatan. Tapi sebenarnya itu masih umum. Masih umumnya begini. Kalau kita baca hadis Sahih Muslim, di dalam hadis itu Abu Hurairah pernah bilang begini, saya dengar Nabi bersabda, manahaitukum anhu, apa yang saya larang itu fajtanibuhu, maka kalian jauhilah. Apa yang saya larang maka jauhilah. Oke ya. Wa ma amartukum bihi, yang saya perintahkan faf'alu, maka lakukanlah. Oke. Maka sebenarnya diperintahkan yaitu dilakukan. Oke ya, yaitu do. Nah, tapi kalau dilarang don't, kan gitu ya. Oke. Kan Nabi mengucapkan, saya larang, itu jangan dilakukan. Saya perintahkan, berarti dilakukan. Pertanyaannya, kita tidak membahas itu. Kita membahas tentang kalau dikerjakan Nabi bagaimana. Oke ya. Nah, dikerjakan itu kan belum tentu diperintahkan. Oke. Maka kita harus spesifik. Termasuk juga ditinggalkan oleh Nabi. Ini nanti sangat-sangat menarik hari ini ketika ada orang kok bilang ini nggak pernah dilakukan Nabi. Oke. Sebenarnya ini tidak pernah dilakukan Nabi itu bukan sebuah kaidah yang menjadi dalil. Jadi kalau dijadikan kaidah itu pasti keliru. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bisa menjadi kaidah kok dijadikan kaidah berarti keliru. Oke. Ini termasuk juga dilakukan Nabi berarti diperintahkan. Enggak. Kenapa? Diperintahkan maka lakukan, tapi bukan berarti dilakukan berarti diperintahkan. Paham nggak Ustaz Dildan? Oke Ustaz. Oke ya. Dilarang berarti ditinggalkan, tapi bukan berarti ditinggalkan berarti dilarang. Oke. Oke. Makanya saya kasih garis, jangan sampai keliru karena sekarang itu banyak orang yang kurang paham antara diperintahkan dengan dikerjakan sama dilarang dengan ditinggalkan. Sampai punya kaidah-kaidah sendiri. Ini enggak ada contohnya. Kalau memang itu bagus, berarti pasti dicontohkan Nabi. Sebenarnya agama itu bukan agama contoh. Oke ya, enggak ada ceritanya para ulama ini enggak ada contohnya. Enggak. Tapi diperintahkan atau dilarang. Justru kalau ada orang bilang ini enggak ada contohnya, berarti dilarang. Ya ini jadi masalah karena bukan kaidah. Karena kaidah yang ada di dalam hadis itu apa? Ya pokoknya kalau Nabi larang itu
kalian tinggalkan, tapi kalau diperintahkan itu kalian kerjakan. Tapi bukan berarti yang dikerjakan berarti diperintahkan, yang ditinggalkan berarti dilarang. Oke, Wih, menarik nih Ustaz. kita akan Ini masuk ke yang dikerjakan yang kita akan iya, bahas hari ini. ini Ya kaidah gimana Ustaz? dasarnya gitu Ustaz ya. Iya, Iya, heeh. iya, iya, betul. Oke. Kenapa? Karena selain tadi dalilnya riwayat Imam Muslim, dalilnya juga riwayat Imam Ad-Darqutni dengan hadis yang hasan, dengan sanad yang hasan. Begini, Nabi pernah menyebutkan dari Abi Sa'labah, Innallaha farrada faraida. Allah mewajibkan kewajiban fala tudayyuha. Maka kalian jangan tinggalkan. Oke. Kalau wajib dikerjakan, ditinggalkan dosa. Wa hadahudu dan fala ta'taduha. Kalian sudah dikasih batasan, jangan kalian langgar. Wa harrama asya'a, dan mengharamkan banyak hal fala tantahuha. Kalian jangan langgar keharaman itu. Wa sakata an asya'a, dan diam terhadap banyak hal, rahmatan lakum ghairu nisyan, sebagai bentuk rahmat kepada kalian, tidak karena lupa. Berarti ada dong ya yang diam, tidak dilakukan, tidak dikerjakan, tapi Nabi diam. Bukan berarti lupa. Fala tabhasu anha, maka kalian jangan cari-cari hal itu. Maksudnya ya berarti kalau tidak dilakukan bukan berarti dilarang, dikerjakan bukan berarti diperintahkan. Tapi kalau diperintahkan ya dikerjakan, kalau dilarang ya ditinggalkan. Oke, gimana Ustaz Wildan, ada tanggapan? Oke Ustaz, ini menarik jadi kaidah pertama kita barangkali yang ini dan cukup penting begitu. Kalau itu berupa sunnah qauliyah atau ucapan begitu eksplisit diperintahkan oleh Nabi, ya kita kerjakan begitu. Ya, kalau betul. Secara eksplisit dilarang, ya kita tinggalkan. Begitu. Nah ini masalahnya ke sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi, praktek Nabi, begitu saja. Bahwa apa-apa yang dikerjakan Nabi itu, tunggu dulu, ternyata belum tentu bahwa itu sebuah keharusan untuk kita kerjakan juga, begitu. Sekaligus sebaliknya, kalau yang ditinggalkan Nabi itu juga belum tentu, artinya itu dilarang untuk dikerjakan oleh kita, begitu Ustaz. Iya, betul. Nah, ini kaidahnya sudah kita paham. Barangkali contohnya Ustaz, supaya kita lebih tahu juga begitu. Ya betul. Ini kalau kita sudah masuk ke kaidah pertama nih ya sebetulnya, jangan sampai keliru ya. Kaidah ini landasannya kuat, yaitu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oke ya. Kalau ada kaidah lain berarti harus punya landasan juga. Kalau landasannya itu nggak kuat atau kaidahnya nggak bisa menjadi kaidah, ya berarti bukan berarti itu sebuah kaidah. Maka kalau bukan kaidah, kok ternyata dibuat kaidah, pasti itu sesuatu yang keliru. Dan Nabi itu diutus menjadi petunjuk kebaikan dalam agama. Ini yang paling spesifik. Oke. Bukan berarti kalau kita mengikuti Nabi kok di dalam bab kehidupan biasa, bukan berarti pasti keliru, enggak. Tapi ini Nabi diutus itu untuk memperbaiki kebaikan agama dulu. Oke ya. Hadisnya adalah riwayat Imam Muslim. Dan ini hadis yang cukup terkenal, di mana Nabi itu orang Mekah. Orang Mekah itu memang kegiatan sehari-harinya itu berdagang. Tidak begitu banyak orang yang bercocok tanam di Mekah. Tapi ketika pindah ke Madinah, orang Madinah itu orangnya bercocok tanam, tanamannya itu kurma. Oke ya. Dan banyak sahabat Ansor itu yang bercocok tanam. Dan orang-orang Madinah itu orangnya itu lembut. Pernyataan Nabi itu menjadi sesuatu yang benar-benar diikuti. Dari Rafi' bin Hadis qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi datang ke Madinah wa hum ya'burun nakhl. Ya'bur itu namanya takbir atau talqih, yaitu mengawinkan. Kurma. Kurma itu dikawinkan ya, enggak tahu nikahnya, enggak tahu di mana, tapi yang penting dikawinkan aja. Kalau kurma kok jomblo itu pasti kesepian lah. Dia enggak produktif gitu. Kalau jomblo kok nggak produktif ya berarti mungkin dia termasuk keluarga korma. Saya nggak nyindir Ustadz Wildan, mohon maaf Ustadz Wildan. Ini korma itu hanya bisa berproduksi itu ketika ditalqih atau dikawinkan. Dan ini yang ya dikawinkan lah. Yakuluna yulakihuna nakhal. Faqala ma tasnaun. Nabi bilang gini, kalian ngapain sih gitu. Kalau kunna nasna'uhu. Ya kita melakukan ini Nabi. Nabi menyampaikan gini, la'allakum law la taf'alu kana khairan. Kalau saja tidak kalian lakukan,
maka itu baik gitu ya. Lah, fatarakuhu, orang-orang Madinah meninggalkan itu karena ucapan Nabi. Oke ya. Kemudian fana qadot au fana qasat, maka hasil dari kurma itu kurang, maka zakatnya berkurang. Qala fa zakaru dzalika lahu, itu disampaikan kepada Nabi, Nabi malah menyebutkan begini, innama ana basyarun, saya manusia, idza amartukum bisyai'in, kalau saya memerintahkan sesuatu min dinikum, dari agama kalian, fahudhu bihi, ya ambil. Wa idza amartukum bisyai'in min ra'i, kalau itu dari pendapatku sendiri, fa innama ana basyarun, ya saya manusia biasa. Oke. Ini nih, sahabat Nabi memahami perkataan Nabi itu kadang-kadang kurang tepat. Pernah gitu ya. Oke, apalagi memahami perbuatan Nabi. Dalam artian Nabi diutus memang dalam rangka kebaikan agama. Yang saya ingin pegang di sini hadisnya adalah idza amartukum bisyai'in min dinikum fakhudhu bihi. Maka ambillah. Oke ya. Ini sebuah hal yang patut kita pahami. Oke ya, tetapi begini, tadi saya sebutkan kaidah utama adalah Nabi itu maksum dari yang haram. Betul. Saya ambilkan dari kitabnya, sebenarnya ini kitab dari Jamul Jawame, tapi saya ambil dari syarahnya, yaitu Tasniful Masame, syarah dari Jamul Jawame, karya Imam Bahadur Az-Zarkasi atau Badruddin Az-Zarkasi, salah seorang ulama madzhab Syafi'i. Beliau menyebutkan begini, fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi la yumkin ayyaqa fihi muharram, tidak mungkin jatuh kepada sesuatu yang diharamkan, enggak mungkin. Liwujubil ismah, karena memang Nabi itu maksum, wala makruh, bahkan makruh pun tidak. Linudrati wuku'ihi min ahadil muslimin, karena hal itu jarang terjadi di umat Islam. Fakaifa min sayyidil muttaqin, bagaimana terhadap orang yang menjadi tuannya orang-orang bertakwa. Kadza qaluhu, ini yang diucapkan oleh para ulama. Wa ana aqulu, para Imam Az-Zarkasi menyebutkan begini, la yutasawwaru minhu wuku' makruhin, tidak tergambar Nabi itu berbuat sesuatu yang hukumnya makruh. Fa idza fa'ala syai'an kana makruhan fi haqqina. Ini yang menjadi kaidah. Ketika Nabi melakukan sesuatu yang dianggap makruh atau hukumnya makruh pada kita, falaisa bimakruhin minhu, maka belum tentu itu makruh menurut beliau. Li'annahu yufidu bitasyri' wa bayanil jawaz. Karena hal itu untuk menunjukkan bahwasanya itu disyariatkan dan menunjukkan hal itu boleh. Oke. Saya ingin garis bawahi di sini, Ustadz Bildan. Nabi maksum, tidak mungkin melakukan perbuatan haram, ya. Kalau makruh, ya para ulama menyebutkan, ya enggak lah. Kenapa? Karena orang yang biasa aja jarang melakukan makruh, apalagi buat kita. Oke. Tetapi kalaupun Nabi melakukan sesuatu yang dianggap makruh, itu makruh buat kita. Tapi kalau buat Nabi itu untuk menunjukkan bahwasanya itu syariat, dan syariat itu tidak selalu wajib, tidak selalu sunnah, tapi juga ada syariat mubah. Mubah itu juga syariat, dan yang dilakukan Nabi kalau menurut kita makruh, itu buat beliau berarti maksudnya mubah. Oke. Bisa difahami Ustaz Hudan? Bisa. Mungkin saya kasih contoh ya biar ada gambaran. Oke. Gambarannya begini. Nikah ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Oke. Tapi ternyata kalau kita bicara tentang sesuatu yang makruh buat kita, para ulama menyebutkan salah satu contohnya itu talak. Meskipun talak hukumnya juga beragam. Oke ya. Tapi Nabi juga mentalak istrinya. Oke. Termasuk kalau ada yang dilakukan Nabi itu buat kita itu haram. Yaitu contohnya adalah nikah lebih dari 4 misalnya. Oke. Tapi kalau Nabi melakukan sesuatu yang buat kita makruh, kok Nabi lakukan, itu untuk berfaedah syariat bahwasanya itu boleh. Oke. Contohnya apa? Ya tadi pipis dengan berdiri, minum dengan berdiri, itu Nabi kenapa melakukannya? Ya salah satunya karena hal itu menunjukkan bahwasanya itu termasuk syariat, yaitu boleh. Gitu. Baik. Oke. Lanjutin atau antum mau ada yang mau lebih tekankan? Lanjut dulu, Ustaz. Nanti kalau lanjut dulu ya. Oke ya. Kaidah tadi yang pertama, tadi saya sudah sebutkan, diperintahkan, dilakukan, dilarang, ditinggalkan. Tapi kalau dilakukan belum tentu diperintahkan, ditinggalkan belum tentu dilarang. Ini yang pertama.
Yang kedua, kaidahnya adalah Nabi itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Nggak mungkin. Tapi kalau makruh, para ulama menyebutkan, ya mungkin, tapi makruh untuk kita. Tapi kalau buat Nabi itu maksudnya boleh. Oke. Kemudian secara umum, perbuatan Nabi itu menjadi dalil syar'i ya, secara umum. Karena dalam buku ini yang saya ambil banyak, kalau para ulama dulu belum menuliskan secara spesifik, ulama kontemporer meninggal tahun 1430 atau sekitar 14 abad yang lalu ya. Ini ada ulama namanya Muhammad bin Sulaiman al-Ashqur. Beliau punya kitab namanya Af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dalalatuha 'alal ahkam asyariyah, yaitu perbuatan Nabi dan dalil syar'i dan hubungannya dengan dalil yang sifatnya syar'i. Di situ beliau menyebutkan af'alun Nabi min haitsul jumlah hujjatun 'alal ibadi. Perbuatan Nabi secara global itu menjadi hujjah buat kita. Karena perbuatan Nabi termasuk sunnah, sunnah termasuk salah satu dalil. Oke ya. Meskipun dalil itu nggak selalu berfaedah wajib. Kadang-kadang dalil berfaedah sunnah, kadang-kadang berfaedah mubah, kadang-kadang berfaedah makruh, kadang-kadang berfaedah haram. Oke. Makanya lagi-lagi kalau ada yang bilang ini sunnah Nabi loh, ingat yang bilang begitu berarti memandang perbuatan Nabi, memandang perkataan Nabi dari sudut pandang ilmu hadis. Oke. Tapi kalau dalam sudut pandang ilmu fikih, sunnah Nabi itu tak selalu hukumnya sunnah. Jangan digabung-gabung. Jadi kalau misalnya nih, makan cuka, makan dengan lauk cuka itu sunnah Nabi loh. Bener ya Ustaz Ildan ya. Tapi apakah kalau hari ini kita makan itu harus lauk cuka, atau kalau makan lauknya cuka itu hukumnya sunnah? Ini dua hal yang berbeda. Atau Dan kalau jangan kalau kita makan tidak menggunakan cuka itu berarti kita menyelisih sunnah gitu. Betul, ya itu juga. Karena hari ini kadang-kadang ini karena urusan politik ya. Ada orang bilang, kalau sate kambing itu nggak doyan. Terus digoreng, gorengnya begini. Sate kambing itu adalah hewan yang berkah, Nabi menyukainya, tidak ada Nabi kecuali dia pengembala kambing. Itu benar. Tapi konklusinya ini yang jadi keliru karena gorengan politik. Berarti karena dia tidak suka sate kambing, berarti tidak suka sunnah Nabi. Gitu. Ini kan, wah ini parah banget. Dan khawatirnya ini termasuk kadhib ala Nabi, berbohong atas nama Nabi. Oke. Dan ini bahayanya Pak. Ya kalau ada orang yang sedikit-sedikit ini sunnah Nabi dulu kalau hijamah di kepalanya, berarti hijamah di kepala itu sunnah Nabi, benar di satu sisi. Tapi kalau sampai mengatakan bahwasanya pengobatan yang sifatnya modern itu berarti tidak sunnah Nabi, berarti ini ada yang pemahamannya ada yang keliru. Oke. Kita akan lanjutkan. Nanti ada sesi tanya jawabnya Ustaz Udan? Ada Ustaz. Nanti ada ya? Saya berikan Bapak Ibu kesempatan untuk bertanya langsung pada Ustaz terkait materi hari ini. Materi saya masih di setengahnya nih, mohon maaf nih. Oke, saya agak lanjutin. Gini, kalau tadi kita sudah punya beberapa model tentang kaidah-kaidah yang kita hari ini kita bisa pahami. Nah, terus begini, kalau tadi masih berupa kaidah-kaidah dasar. Terus macam dari perbuatan Nabi itu ada apa saja? Oke, ini yang memilah dan memilih ulama. Oke. Para ulama membagi perbuatan Nabi itu dalam beberapa model. Kalau dulu ulama-ulama klasik membagi menjadi 4. Jadi perbuatan Nabi itu dibagi menjadi 4. Oke ya, meskipun pembagian yang mohon maaf ini kurang dekat. Ustaz Yuldan, suara saya bagus atau kurang? Iya, sudah cukup saya tadi. Sudah cukup ya. Oke. Lah, kalau ini pembagian ulama dulu, Nabi melakukan sesuatu itu kadang-kadang jibiliyah atau al-jibili. Al-jibil ini bahasa kitanya belum ketemu nih. Apa ya? Tabiat manusia atau manusiawi. Oke. Yang kedua, al-bayani sebagai penjelas dari syariat. Yang ketiga, khusus kepada Nabi. Yang keempat, masih jadi perdebatan. Ini sebenarnya masuk kemana atau taradud bainal jibili wa syar'i. Ini yang dibagi dulu oleh para ulama. Meskipun dari 4 ini nanti Muhammad Sulaiman al-Ashqar itu membagi menjadi 9.
yang aslinya ada 4 dibagi oleh ulama-ulama kita. Kok nggak ada suaranya ya Ustaz? Mohon maaf. Suara saya masuk Ustaz Wildan? Ya, saya terdengar. Oh, berarti saya khawatirnya nggak terdengar. Terdengar ya, berarti kalau ada jamaah yang nggak begitu bagus, berarti mungkin beli pulsanya nggak plus sinyal mungkin Ustaz Wildan ya. Jadi Oke. kadang apa namanya, suara di penerimaan Bapak Ibu itu ya tergantung koneksi kita, Pak, gitu. Tapi barangkali koneksi di tempat saya ini bagus, jadi suara Ustadz dari tadi ya jelas dan nyambung begitu, tidak pernah. Oh gitu ya. Ya ya. Alhamdulillah. Ya apa namanya? Mohon maaf nanti kalau bagi para jamaah yang kurang jelas suaranya bisa di setel ulang ya di Betul. YouTube masing-masing. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Jibili, perbuatan yang sifatnya manusiawi itu kal qiyami wal qu'udi wal akal. Nabi itu kan berdiri, Nabi kan duduk, Nabi kan makan, Nabi minum kan gitu ya. Lah, terus itu kan perbuatan. Sunnah Nabi ya? Iya sunnah. Tapi apakah kalau duduk berarti disebut ini sunnah Nabi loh? Iya sih, bener sih. Karena itu manusiawi. Oke. Wal bayan, kadang-kadang Nabi itu bayan, menjelaskan. Kakit kakot ihi asarik minalko. Seperti Nabi motong tangan orang yang mencuri dari pergelangan. Ini kan Nabi itu kan melakukan potong tangan di pergelangan. Padahal Quran itu cuma menyebutkan faqta'u aydihuma, maka potonglah kedua tangannya. Berarti itu menjelaskan apa yang di dalam Al-Qur'an, itu namanya bayani. Ada juga perbuatan yang sifatnya khusus kepada Nabi. Kaduha seperti sholat duha, wal adha, dan hari raya, Nabi itu wajib dan lain sebagainya tidak. Tapi ini pembagian dari ulama klasik, yang mana pembagiannya itu hanya cuma 4 saja. Saya akan langsung karena waktu kita terbatas kepada pembagian ulama kontemporer. Gini. Kalau kita lihat ulama kontemporer seperti tadi saya sebutkan Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar. Beliau itu punya kitab judulnya Af'alur Rasul. Perbuatan Nabi menurut beliau dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah al-fi'lul jibili, perbuatan yang sifatnya manusiawi. Yang kedua al-fi'lul adi, perbuatan yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang di zamannya. Ketiga, al-fi'lu fil umur dunyawiyah, perbuatan dalam urusan duniawi. Kemudian nanti saya akan contohkan satu-satu dan kaidah hukumnya di dalam perbuatan-perbuatan itu bagaimana. Baik. Yang keempat, al-fi'lul khariqul adah, yaitu perbuatan yang tidak seperti biasanya, yaitu mukjizat. Yang kelima, al-khosa'is an-nabawiyah, khusus kepada Nabi. Yang keenam, al-fi'lul bayani, yaitu perbuatan yang menjelaskan tentang Quran atau tentang sesuatu yang lain. Yang tujuh, al-fi'lul imtithali, yaitu perbuatan dalam rangka melakukan perintah dari Allah. Allah memerintahkan kepadaku, itu al-fi'lul imtithali. Yang kedelapan, al-fi'lul muta'adi, perbuatan yang muta'adi, yang berimbas kepada orang lainnya tertentu. Seperti Nabi menghukumi sesuatu. Yang 9, ma'fi'luhu ma'fa'alahu sallallahu alaihi wasallam lintidoril wahyi, yaitu dilakukan karena menunggu datangnya wahyu. Saya akan coba masuk yang pertama dengan contoh-contohnya biar nanti kita bisa paham. Baik. Apa yang dilakukan Nabi itu kadang-kadang dari urusan manusiawi. Dan manusiawi itu ada yang sifatnya beliau bisa kendalikan dan ada yang sifatnya beliau tidak bisa kendalikan karena memang itu urusan manusia pada umumnya tanpa ada tujuan dari beliau. Contoh begini, bahasa Arabnya itu yang pertama fi'lun yaqa'u minhu sallallahu alaihi wasallam ittiraran duna qasdin minhu liqa'ihi mutlaqan, yaitu sesuatu yang memang manusiawi dan tidak bisa ditolak. Contoh begini, Nabi itu ketika senang mukanya bercahaya. Senang gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, kalau kita senang, sedih, kok tidak bercahaya gimana? Apakah tidak menjalankan sunnah Nabi? Ya, itu kan manusia kan beda-beda. Karena itu sifatnya manusiawi. Ketika marah, Nabi mukanya memerah. Ya, kalau kita marah biasa aja. Oh, berarti tidak sunnah Nabi. Enggak. Marah menghitam atau jerawatan, begitu bisa jadi. Iya, boleh. Ada yang kalau senang jerawatan, kan gitu ya. Nah, berarti apakah Nabi dulu begitu? Itu namanya jibiliyah. Atau kadang-kadang mungkin Nabi tidak suka makan hewan dob. Tidak sukanya bukan karena alasan agama, tapi karena manusiawi.
Oke. Kuntu afi, saya nggak suka. Ya nggak suka ya nggak suka aja. Apakah menjadi syariat? Jawabannya iya, minimal tidak haram. Ingat, minimal tidak haram karena Nabi tidak melakukan sesuatu yang haram. Berarti kalau tidak suka itu bukan berarti haram karena memang tidak sukanya karena manusiawi. Oke ya. Kemudian Nabi suka banget makan bubur sarit. Nih, Nabi suka nih bubur sarit. Nabi suka minum air putih yang apa namanya dingin. Oke ya. Kalau kita, kalau saya mah lebih suka minum air hangat. Bukan berarti, kamu berarti nggak seperti Nabi dong. Ini kan harus difahami, jangan sampai keliru-keliru ya Ustaz Wildan. Ini sebagai manusiawi. Bahkan Nabi juga kadang-kadang antara istri dan satu yang lainnya itu beda, cintanya itu beda. Dan bukan karena apa-apa, karena memang manusiawi. Dan orang itu nggak bisa sama persis cintanya nggak mungkin. Karena memang itu sifat manusiawi. Oke ya. Atau benci terhadap seseorang bukan karena agama, tapi karena memang manusiawinya. Seperti bencinya Nabi kepada pembunuh Hamzah. Padahal sudah masuk Islam. Siapa namanya? Hindun, kan gitu ya. Nggak kuat melihat mukanya itu nggak kuat. Tapi bukan karena orang itu keliru, tapi karena memang manusiawinya. Nggak bisa lah. Oke ya. Kalau memaafkan iya, tapi kalau melupakan enggak. Atau makan Nabi kalau sholat terisak-isak. Ini kan muncul dari kemanusiaan yang mana manusianya itu tidak bisa diatur, tidak bisa diharapkan atau bisa dikeluarkan begitu saja. Tapi juga ada yang sifatnya manusiawi tapi biasa karena dia manusia. Contoh, Nabi makan, Nabi minum, Nabi berjalan, Nabi naik kendaraan, Nabi berobat ketika sakit, Nabi membuat rumah. Itu kan perbuatan yang sifatnya manusiawi. Para ulama menyebutkan ya itu memang dilakukan oleh Nabi, tapi apakah kita persis harus menirunya? Jawabannya tidak. Minimal adalah hal itu kalau dilakukan Nabi berarti hukumnya boleh. Oke. Ini yang pertama. Semoga bisa difahami. Ini ada yang tunjuk tangan. Apakah kita sudah buka atau nanti dulu, Ustaz Wildan? Saya terserah Ustaz. Apakah per bab ini dibuka penjelasannya atau nanti setelah selesai kita baru buka Ustaz? Atau nampaknya setelah selesai saja Ustaz? Setelah selesai saja. Oke. Saya akan jelaskan yang penting, poin-poin penting ya. Nanti insya Allah saya akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama adalah manusiawi. Yang kedua perbuatan yang sifatnya adi. Adi itu biasa. Kalau di Indonesia adi itu jadi adat. Itu perbuatan yang gara-gara memang itu adat kebiasaan masyarakat sekitar. Contoh, Nabi memakai jubah. Nabi memakai imamah, Nabi memakai sendal. Itu kan perbuatan Nabi. Para ulama menyebutkan, ya karena perbuatan itu mau Nabi, mau bukan Nabi, semua melakukannya. Oke ya. Pada waktu itu. Betul. Oke, kalau kita melakukan dalam rangka at-ta'asi, at-ta'asi itu ikut senang cinta Nabi, dapat ibadah, dapat pahala. Tapi dapat pahalanya bukan karena jubahnya, tapi karena cintanya. Karena cintanya, oke. Karena cintanya. Oke, pakai imamah nih. Oke, karena cintanya dapat. Tapi kalau pakai imamah doang, itu mau Abu Jahal, mau Abu Lahab, mau Abu Bakar, mau abu-abu yang lain, itu pakai imamah memang sesuatu yang sifatnya tradisi lokal. Termasuk bentuk jubahnya, bentuk imamahnya. Orang kita itu membayangkan imamahnya Nabi seperti orang Saudi hari ini. Padahal imamahnya Nabi itu enggak seperti itu. Itu kan putroh, kemudian ada ikol, itu kan produk budaya saat ini. Oke ya. Terus pakaian Nabi bagaimana? Ya itu pakaian Nabi, itu sunnah Nabi, tapi bukan berarti memakai itu lantas jadi sunnah yang sifatnya dapat pahala, atau kalau tidak memakai itu berarti tidak seperti Nabi. Atau misalnya Nabi bermuamalah dengan dinar dan dirham. Ini kadang-kadang bisa benar bisa keliru. Orang itu hari ini, yuk kita kembali dinar dirham. Oke, benar. Karena Nabi dulu bermuamalah dengan dinar dan dirham. Tapi mau Nabi, mau bukan Nabi, semuanya pakai dinar dirham. Bahkan sebelum Nabi itu sudah ada dinar dirham. Bahkan dinar itu malah dari bangsa Romawi, dirham dari bangsa Persia, dinarius dan drahma. Oke ya. Ya, ini kan benar sih sunnah Nabi, kembali kepada dinar dirham, tapi bukan berarti lantas kalau tidak pakai dinar dirham berarti tidak sunnah Nabi. Oke ya. Ini yang harus difahami. Termasuk Nabi memanjangkan rambutnya, kemudian Nabi dalam
kesehariannya. Itu termasuk sunnah yang sifatnya kebiasaan. Karena biasanya orang begitu. Termasuk Nabi juga mengadakan walimah nikah itu di rumahnya. Itu juga termasuk sunnah yang sifatnya kebiasaan. Maksudnya hari ini kalau ada walimah itu enggak di rumah laki-laki, tapi di rumah mempelai perempuan. Itu kan sebuah kebiasaan. Ya bukan berarti wah ini berarti nggak sunnah. Kita kembali ke sunnahnya yuk. Walimahnya ke rumah laki-laki. Ya itu kan apa ya, kebiasaan saja. Dan kalau apa dilihat dari status hukumnya, minimal itu hukumnya mubah. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau kita sebut al-fi'lu fil umur ad-dunyawiyah. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Contohnya apa? Nabi berobat tertentu. Nabi obatnya adalah habatus sauda. Itu sebenarnya sifatnya duniawi. Tapi kalau kita mau minum itu bagus, tapi bukan berarti kalau tidak minum berarti tidak menjalankan sunnah Nabi. Nabi berbekam, bekamnya di kepala sini. Nabi menanam tanaman tertentu. Nabi berdagang. Oke ya. Bukan berarti kalau bercocok tanam, oh berarti ini enggak pekerjaan Nabi. Pekerjaan Nabi ya berdagang kan gitu ya. Ya enggak begitu. Itu urusan duniawi. Nabi mengembala kambing. Berarti kalau orang punya ayam, oh ini kamu enggak sunnah Nabi, yang sunnah itu mengembala kambing. Enggak, itu urusan duniawi. Nabi berperang dengan senjata tertentu. Wah, dengan apa? Dulu dengan pedang, dengan panah. Oke lah di zaman itu, karena memang itu urusan duniawi. Nabi mengatur negara dengan model dan struktur tertentu. Ini ternyata ulama memasukkan kepada urusan duniawi. Urusan duniawi. Makanya terus seperti Nabi urusan apa perekonomian, urusan negara itu gimana? Ya berarti kalau urusan negara sesuai Nabi adalah yang tidak zalim, yang tidak korupsi, kemudian yang apa namanya kaya membantu yang miskin. Nah itu ya berarti termasuk syariat tentang negara itu. Tapi kalau modelnya bagaimana? Terus Nabi dulu punya wakil presiden atau tidak, Nabi menterinya ada berapa, kemudian apa namanya gaji dari apa ASN atau PNS itu dari mana, itu urusan duniawi yang kalaupun tidak persis di zaman Nabi itu ya sah-sah saja. Oke. Buktinya apa ya, dari 4 khalifah itu pengangkatannya itu ya sama sekali nggak ada kesamaan satu dengan yang lainnya. Oke ya, ini yang harus dipahami. Kemudian yang keempat ada juga al-fi'lul khariqul lil 'adah, yaitu mukjizat. Ini perbuatan yang nggak bisa ditiru karena memang hanya Nabi. Nabi mengeluarkan air dari selat jarinya. Oke ya, bukan berarti ada selangnya, nggak ada. Nabi memberikan makanan satu panci untuk banyak orang, yaitu perbuatan Nabi yang sifatnya khariqul lil 'adah, sifatnya adalah mukjizat. Yang kelima, khusus Nabi. Nabi itu punya sesuatu amalan yang memang khusus buat beliau. Kekhususan ini kadang-kadang hukumnya buat kita haram, kadang-kadang makruh, kadang-kadang mubah. Oke ya. Tapi lebih spesifiknya sih biasanya kalau nggak haram ya makruh. Karena kalau buat kita mubah ya berarti sama aja nggak khusus. Begini. Contohnya begini, Nabi menikah lebih dari 4. Kalau buat kita itu suatu yang haram sifatnya, tapi oleh Nabi dilakukan. Oke, kenapa? Karena itu termasuk kekhususan Nabi. Ada perempuan datang nggak pakai dilamar, nggak pakai orang tua, terus memberikan dirinya kepada Nabi. Itu juga termasuk kekhususan Nabi. Terus mengetahui kekhususan Nabi dari apa? Yang pertama dari teks Al-Quran, yang kedua dari hadis. Contohnya kalau yang tadi perempuan memberikan itu di dalam Al-Quran ada redaksi khalisatan laka min dunil mu'minin, buat kamu saja tanpa kepada orang-orang mukmin. Nabi puasa wisol. Puasa wisol itu 2 hari berturut-turut, bahkan 3 hari, 4 hari tidak pakai buka puasa. Sahabat Nabi pengen niru. Kata Nabi, kalian itu beda dengan saya. Saya itu dikasih makan sama Tuhanku. Pengen niru. Ternyata nggak kuat. Berarti Nabi puasa wisol. Tapi Nabi itu karena rahmat kepada semua hambanya, kalian nggak usah bukan apa-apa. Karena saya beda dengan kalian, yang mana kalau kalian nggak usah saja, karena apa? Karena itu memberatkan. Oke ya. Berarti wisal itu sunnah buat apa namanya dilakukan oleh Nabi, tapi bukan berarti buat kita sunnah. Termasuk sholat malam itu wajib buat Nabi. Termasuk Nabi haram menerima sedekah. Nabi tidak bersyair. Meskipun sebenarnya yang benar itu Nabi tidak bersyair. Syair itu kan baitnya, orangnya namanya penyair kan gitu ya. Itu juga termasuk kekhususan. Bukan berarti bersyair itu dosa, karena memang itu khususnya Nabi. Ini yang kelima. Yang keenam adalah, nah ini yang paling banyak. Nabi menjelaskan tentang sesuatu.
Oke ya, sesuatu itu berarti sudah ada syariatnya di dalam Al-Quran, tapi Nabi menjadi penjelas. Contoh, Nabi menjelaskan tata cara sholat. Tata cara sholat dijelaskan oleh Nabi, berarti sholatnya itu wajib, tapi tata caranya itu ya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ini sebagai penjelas. Tata cara haji, tata cara tayamum dengan lengkap, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah al-fi'lul imtitsali. Al-fi'lul imtitsali itu maksudnya gini, Nabi diperintahkan oleh Allah, Nabi menjalankannya, dan umatnya juga disuruh untuk mengikutinya. Contoh, Nabi diperintahkan umir Tuhan asuda ala sapati aldum. Saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di 7 anggota badanku. Itu kan perintah kepada Nabi. Tapi perbuatan ini oleh Nabi praktekkan, dan Nabi menyuruh kalian untuk mengikutinya. Itu namanya al-fi'lul imtitsal. Menjalankan amanah itu juga termasuk perintah yang Nabi lakukan dan Nabi tularkan. Yang ke-8 ini al-fi'lul muta'addi, yaitu perbuatan Nabi kepada orang lain, baik sifatnya itu hukuman atau muamalah atau putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan, kemudian hukuman itu memang ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Ini yang agak-agak lumayan rancu. Kenapa? Contoh nih, Nabi menghukum sesuatu, hukumannya beda dengan yang lainnya. Berarti, oh ini kenapa kok beda? Karena suatu alasan. Oh berarti alasan ini nanti menjadi keumuman. Tapi ada juga yang sifatnya khusus. Contoh, Nabi menghukum kepada orang yang siang hari Ramadan berjima terhadap istrinya. Nabi menyebutkan 3 hukuman. Yang pertama adalah memerdekakan budak, yang kedua adalah puasa, yang 2 bulan berturut-turut, yang ketiga adalah memberi makan 60 fakir miskin. Tapi ternyata dia nggak kuat, sampai akhirnya dikasih sedekah oleh Nabi, sampai dia bilang, saya juga orang yang paling miskin, sampai akhirnya ya udah buat kamu aja. Ini berarti hukuman kepada orang lain yang sifatnya khusus. Makanya fi'lul muta'addi ini perbuatan Nabi kepada seseorang, yang mana seseorang itu kadang-kadang karena ilat tertentu, alasan tertentu, maka kita mengikuti alasannya, tapi kadang-kadang karena orang tertentu. Oke. Semoga bisa difahami apa yang saya sampaikan. Ini nomor terakhir adalah Nabi melakukan sesuatu karena menunggu wahyu. Oke ya, misalnya Nabi belum ketemu wahyu tentang bagaimana memperlakukan orang yang menjadi tawanan perang. Ini kan belum ada wahyu. Oke ya. Nah, terus beristihad dengan para sahabat Nabi. Ini juga termasuk perbuatan Nabi, yang mana kalau sudah turun wahyu berarti wahyunya itu yang diikuti, tapi kalau belum turun wahyu berarti tetap itu menjadi perkara yang ijtihadi. Oke. Semoga bisa difahami apa yang saya sampaikan, Ildan. Baik, Ustadz. Menarik sekali tadi tentang af'alur rasul atau macam-macam praktek Nabi Muhammad SAW. Ternyata hari ini kita tambah ilmu lagi nih. Praktek Nabi itu tidak serta-merta hukumnya harus juga kita kerjakan begitu ya. Karena ada praktek-praktek yang ya pembagiannya sampai 9 tadi kalau Syekh Al-Ashqar begitu membaginya sampai 9. Ada yang sifatnya itu karena manusiawi biasa, ada yang sifatnya memang sebagai penjelas dari Al-Quran atau sunnah-sunnah lainnya misalnya, ada yang sifatnya itu khosois, khusus bagi Nabi saja Muhammad SAW dan lain sebagainya. Saya buka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Hanif Lutfi terkait masalah ini, gitu. Baik melalui Zoom. Ini ada 2 yang sudah melambaikan tangan nih. Melambaikan tangan. Tapi saya pertama saya bacakan di Zoom grup chat kita, Ustaz ya. Oh, boleh. Dari Pak Bot Pranadi. Berbuka dengan kurma, apakah ini masuk pada tradisi atau pada yang ditunjukkan Allah untuk diikuti umatnya, Ustaz? Berbuka dengan kurma. Oke, begini. Memang kalau kita lihat dari status hadisnya itu sahih ya. Nabi berbuka dengan kurma. Oke. Tapi dia masuk dalam bab apa? Sebenarnya ini kalau saya lihat dia masuk kepada bab adat yang disebut sebagai kebiasaan. Kebiasaannya oleh Nabi ya berbukanya dengan kurma. Meskipun ini nanti jadi perdebatan karena apa? Karena perbuatan ini tidak murni perbuatan. Kenapa? Karena ada perintah. Berbukalah dengan kurma kan gitu ya. Maka kalau kita perhatikan sebenarnya perbuatan ini dia itu ya hukumnya sunnah, maksudnya gini. Bahkan kalau kita lihat nanti para ulama menyebutkan begini.
berbuka dengan kurma itu mayoritas ulama bilangnya sunnah, ada yang bilang mubah. Tetapi menurut Ibnu Hazm berbuka dengan kurma itu wajib. Oke. Jadi Ibnu Hazm itu menyebutkan berbuka dengan selain kurma itu tidak sah karena Nabi memerintahkan untuk berbuka dengan kurma. Oke. Maka kalau kita lihat dari sunnah berbuka dengan kurma, sebenarnya makan kurma itu sunnah secara kebiasaan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Tetapi karena ada ucapan, ada hadis yang sifatnya kauliyah, yaitu berbukalah dengan kurma. Apa namanya? Ini ya ada ucapannya begitu ya, makanya nanti apa namanya? Hukumnya itu menjadi sifatnya itu naik dari kebiasaan menjadi sesuatu yang disukai oleh Nabi, dan kalau kita lakukan dalam rangka cinta kepada Nabi, yaitu menjadi sebuah nilai ibadah. Tapi kalau makan kurmanya itu sendiri itu tidak lantas menjadi apa namanya? Sunnah. Oke ya. Makan kurmanya itu sendiri tidak lantas menjadi sunnah, tapi kalau kita melakukan dalam rangka saya melakukan ini karena Nabi melakukannya, yaitu termasuk sesuatu yang baik dan itu hukumnya sunnah. Baik. Dan bahkan dalam madhab apa namanya Ibnu Hazm, makan apa namanya makan kurma itu sesuatu yang sifatnya wajib, meskipun para ulama bilang enggak lah, masa ya gitu kita enggak. Baik, Ustaz. Ini juga menjawab pertanyaan Pak Ibnu Ali, gitu ya. Apakah memakai jubah, siwak, dan makan sahur dengan kurma itu jika diniatkan untuk mengikuti Nabi bisa dapat pahala? Tadi itu sudah terjawab juga di jawaban begitu ya. Meskipun gini Ustaz Wildan, kita itu kalau Nabi melakukan saja tanpa ada perintah, berarti kan ini yang kita bahas, yaitu perbuatan Nabi. Tapi kalau ada perintah, itu yang nanti jadi perbedaan. Kayak tadi disebutkan 3 hal kan ya, memakai jubah, kemudian siwak. Itu 2 hal yang sebenarnya berbeda. Kalau Nabi melakukannya iya, tapi kalau siwak itu memang ada perintah khusus, yaitu laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki, kan gitu ya. Kalau saja tidak memberatkan umatku, kalian saya perintahkan untuk bersiwak. Maka kalau cuma sekedar dilakukan Nabi memakai jubah, itu kan cuma Nabi itu cuma melakukan saja tanpa memerintahkan. Berarti ini yang murni yang kita bahas. Okay. Tapi kalau ada campuran perintah itu 2 hal yang berbeda. Oke, baik. Sudah terang Ustaz bedanya. Oke. Iya. Saya unmute untuk Pak Ahmad MZ. Saya buka speakernya sebentar. Iya. Oke, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz Hanif. Waalaikumsalam Pak Ahmad nih. Sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah. Minal aidin dulu. Ya, pertanyaan saya yang pertama gini. Ini kan kalau baca sejarah gitu, ketika Nabi misalnya ditanya sebuah pertanyaan, amalan apa yang paling terbaik gitu, itu kan jawabannya beda-beda ya. Di satu kesempatan ada namanya jihad, di kesempatan lain berbuat baik kepada orang tua, di kesempatan lain lagi. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana kita memilih bahwa perbuatan yang paling afdol itu yang mana gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ulama kan dalam menafsirkan sebuah ayat, riwayatnya terkadang berbeda-beda ya Ustaz ya. Seperti misalnya di dalam ilmu akidah yang hadis mengenai budak jariyah itu Ustaz. Itu kan katanya riwayatnya ada yang mengatakan pertanyaan Nabi itu pada sang budak, di mana Allah? Lalu yang di riwayat lain bilang atasyhaduna la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, lalu pemilihan ulama yang kita ambil itu yang gimana Ustaz? Yang paling mendekati gitu loh. Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di luar tema tapi berat nih Ustaz Wildan. Oke. Saya akan coba sebisanya. Yang pertama, Nabi ditanya jawabannya berbeda. Itulah yang disebut dengan siyak, Pak. Siyak itu apa ya? Sebuah fatwa itu sangat bergantung kepada mustafti. Sebuah jawaban itu sangat bergantung kepada orang yang bertanya. Dan Nabi itu hidup di zamannya bersama orang-orang dengan realita yang berbeda.
dengan pertanyaan yang sama, itu sangat mungkin jawabannya berbeda. Terus cara melihatnya bagaimana? Justru cara melihatnya adalah itu justru hebatnya Nabi sebagai bentuk rahmat kepada umatnya. Rahmat kepada umatnya maksudnya, Nabi ditanya satu hal, tapi Nabi jawabannya kok berbeda-beda bagaimana? Iya, justru itu sebagai tanda bahwasanya Nabi itu tidak hanya cuma melihat dirinya sendiri, tapi melihat orang lain. Oke, melihat orang lainnya begini, ketika ada orang ditanya, kamu itu apa namanya, Nabi amalan apa yang paling bagus? Amalan yang paling bagus adalah jihad. Amalan apa yang paling bagus? Sholat di waktunya. Amalan apa yang paling bagus? Birrul walidain. Nah, terus kenapa? Pertama kita nanyanya kenapa kok beda? Jawabannya adalah karena yang bertanya berbeda, sangat mungkin pertanyaan sama, jawabannya berbeda. Karena yang ditanya adalah apa yang paling utama. Oke ya. Padahal yang ditanya satu orang, tapi kenapa jawabannya berbeda? Karena Nabi melihat siapa penanyanya. Siapa penanyanya? Kalau ada orang kok ternyata dia punya orang tua, maka ya udah berarti jawabannya adalah berbakti kepada orang tua. Tapi kalau yang bertanya kok dia orang tuanya meninggal, ya udah berarti jihad. Kalau ada orang bertanya kok dia orang kaya, ya udah berarti yang paling bagus ya sedekah. Saat hari ini pun begitu, Pak. Sebagaimana kalau ditanya ada orang datang, Pak Ustadz, saya mau beribadah. Ibadah apa nih yang paling bagus menurut Pak Ustadz? Ya kita lihat ya, kalau dia nggak begitu kaya, nggak usah disarankan untuk zakat. Kenapa? Ya karena mau zakat dari mana? Orang duit aja nggak punya, kan gitu ya. Oke, nah ini apa namanya sebagai bentuk bahwasanya Nabi itu bertanya, Nabi itu ditanya dan menjawabnya sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Oke, terus milihnya gimana? Begini, milihnya adalah kira-kira kita ini yang paling bagus dan paling pas itu apa yang kita bisa kerjakan. Semua ibadah itu bagus, tapi kita tidak bisa melakukannya semuanya. Dalam artian kita harus punya ibadah satu yang kita bisa pegang. Oke, misalnya gini, hari ini kalau yang paling bagus menurut saya adalah birrul walidain. Ya udah, itu yang paling saya usahakan. Oke, Pak ya. Jadi kalau yang mana yang kita pilih yang paling sesuai dengan kita. Maka amal soleh itu bahasa Arab, Pak. Soluha yasluhu. Itu artinya sebenarnya nasaba yunasibu, yang artinya adalah pas atau sesuai. Maka amal soleh itu disebut soleh kalau sesuai. Sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan orang itu, sesuai dengan keadaan orang itu, sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan tempatnya. Kalau ada orang punya anak istri ditanya, saya mau berbuat soleh apa nih? Ya udah, kamu mencari uang, mencari rezeki buat anak istri Anda. Itu yang disebut amal soleh. Oke, semoga bisa dipahami Pak Ahmad. Yang pertama, bukan berarti Nabi itu jawabannya kok mencela-mencela, enggak. Justru Nabi itu ketika ditanya melihat orang yang bertanya dan kita bisa memilih di antaranya sebagai bentuk rahmat kepada kita. Tidak hanya dibatasi satu saja jawabannya, tapi beragam. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin ini pertanyaannya agak lumayan melenceng cukup jauh karena sama sekali nggak ada hubungannya dengan hadis fi'liyah. Oke ya, karena para ulama berbeda pendapat apalagi tentang hadis jariyah lagi. Ini hadis ini nih agak lumayan keras nih perlawanan antara geng Hambali kontemporer dengan Asy'ari. Yang mana kalau Hambali bilang ya itu aina Allah berarti di mana? Di mana itu kan tempat. Yang lain bilang enggak lah, aina masa Allah bertempat. Kenapa? Lah kalau dulu belum ada langit dan bumi terus tempatnya di mana? Itu kan hadisnya kan bertentangan dengan yang lainnya. Kenapa hadis mutawatir menyebutkan orang itu masuk Islam tidak disebutkan dengan di mana Allah tapi suruh syahadat. Maka kita menangkan dengan hadis yang syahadat. Oke ya, saya nggak begitu suka dengan perdebatan itu. Kenapa? Karena perdebatan itu sama sekali nggak menambah keimanan. Nah, terus yang kita harus pastikan begini, yang penting antum beriman Allah itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah selesai. Kalaupun antum nggak tahu, itu bukan sebuah kekeliruan. Maka kaidah dalam fikih akidah itu begini. Ada 3 istilah nanti yang harus kita pahami. Akidah, tauhid, iman. Ini 3 istilahnya. Meskipun ada tambahan 1, ilmu kalam. Akidah itu sebenarnya Pak nggak ada dalam hadis. Oke ya. Yang ada itu apa? Iman, tauhid itu ada. Kadang-kadang akidah itu luas karena akidah itu menjadi sebuah cabang ilmu. Yang penting itu tidak belajar akidah, tapi kita yang penting beriman kepada Allah, yang penting bertauhid kepada Allah. Ilmunya biasanya dipahami dalam ilmu akidah atau ilmu kalam.
Tapi kalau belajar ilmu tauhid, bukan, kalau belajar ilmu akidah, ilmu kalam kok tambah malah jadi berdebat, malah jadi ragu terhadap keesaan Allah, ya udahlah, nggak usah saja. Termasuk dalam perdebatan di mana Allah, kemudian apa namanya, apakah di langit atau di arsy atau di mana saja atau di dalam hati. Kalau perdebatan itu malah menyebabkan hati kita keras, berarti keliru. Orang belajar ilmu tauhid itu biar keimanannya nambah. Tapi kalau malah jadi apa namanya nggak nambah, ya berarti nggak usah aja. Ini yang bisa saya jawab, tapi apa namanya mungkin jawabannya tidak memuaskan, nggak apa-apa karena memang ini pertanyaannya agak lumayan panjang. Oke. Baik. Gimana Ustaz Wildan? Mau dilanjutkan pertanyaannya? Ya, saya persilakan ke Pak Najmuddin bin Ahmad Syarif. Ya. Sebentar saya buka speakernya. Ya, silakan Pak Najmuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Najmuddin. Terima kasih Ustaz Hanif, Ustaz Wildan. Alhamdulillah materi ini luar biasa, Ustaz. Selama ini saya belum mengetahui seluas ini ya tentang sunnah-sunnah ini, Ustaz. Cuma ada semacam polemik di tengah-tengah masyarakat, Ustaz. Dan ini sebuah fenomenal juga, yang mana saya dari Riau, Ustaz, dari Riau, Kota Dumai, Ustaz. Dumai, jauh, alhamdulillah nih hadir. Iya. Cuma di Kota Pekanbaru, Ustaz, itu lagi santernya, lagi viralnya Kota Sunnah, Masjid Sunnah, Ustadz Sunnah, bahkan sate pun, laundry pun sunnah. Jadi ini juga semacam meresahkan juga, Ustaz. Kalau tidak Ustadz Sunnah, tidak boleh masuk ke masjid itu, kan begitu. Jadi sunnah yang mana ini, kan begitu, Ustaz. Itu Ustaz. Cuma itu aja, Ustaz, untuk menambah wawasan aja. Yang lain itu ditanyakan. Okay. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najmuddin. Ya. Dan insya Allah kajian kita ini nggak hanya cuma kajian sunnah ya Pak ya, kajian wajib insya Allah. Jadi emang ini Pak, kalau saya melihat itu antara plus minus. Plus minusnya begini. Kalau yang menjalankan sunnah itu sebenarnya nggak harus pakai dalam tanda kutip label sunnah pun itu sudah orang menganggap sunnah. Maksudnya gini. Pelabelan, ini kan labeling Pak. Labeling itu pasti ada niatnya. Niatnya itu ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Labeling itu ada dua sisi. Sisi positif, sisi negatif. Kalau sisi positifnya itu orang itu senang dengan sunnah, alhamdulillah. Misalnya nih kita, wah ini pakaian sunnah, apa namanya, terus makanan sunnah. Oke lah, kita mengenalkan tentang sunnah itu sesuatu yang bagus. Toh juga tidak masalah kita mengenalkan tentang apa namanya cara makan sunnah, oke ya, terus cara tidur sunnah itu sesuatu yang bagus. Tetapi ini punya ekses negatif, dan negatifnya ini kalau saya lihat memang lebih tinggi daripada positifnya. Para ulama dulu itu Pak, itu jarang yang menyebutkan ini kota sunnah, ini apa namanya kajian sunnah. Sisi negatifnya itu ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya komunal. Kalau sifatnya personal itu begini, saya malah melihat sebuah bahaya di mana ketika orang menyebutkan ini kota sunnah, ini masjid sunnah, kok ternyata apa yang dilakukan malah tidak seperti sunnah atau malah pemahamannya keliru seperti pemahaman sunnah. Berarti menisbatkan sesuatu kepada Nabi yang kadang-kadang ya itu bisa jadi malah berbohong atas nama Nabi. Dan ini bahayanya ya buat dia sendiri. Contoh, ini masjid sunnah loh ya. Berarti kan dia menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Kalau memang Nabi tidak melakukan hal itu atau malah Nabi malah bebas-bebas saja, berarti orang itu membatasi sesuatu yang Nabi tidak batasi, dan sesuatu itu dinisbatkan kepada Nabi. Kalau tidak benar penisbatannya, berarti termasuk salah satu orang yang berbohong atas nama Nabi. Contoh, ini Nabi kalau makan tuh begini, ini makan sunnah nih. Kalau makan itu makan dulu setengah jam baru minum, ini sunnah nih.
Kalau ternyata tidak ada hadis sama sekali, atau malah sebenarnya ada cuma menceritakan saja, dan tidak menjadi sebuah syariat, maka hal itu termasuk berbohong atas nama Nabi. Dan ini bahaya. Bahayanya apa? Buat personal dia, berarti nanti dimintai pertanggungjawaban. Di akhirat dia ditanya, kamu kenapa kok labeling begitu? Kalau memang itu bukan sunnah, berarti dosa pertamanya adalah dia berbohong atas nama Nabi. Kemudian yang kedua, kalau ini dari sisi personal tadi. Dari sisi komunal, itu memang penguatan komunitas tertentu, Pak. Maksudnya begini, orang itu punya komunitas. Biar komunitasnya itu merasa benar, itu ya harus ada labeling. Oke ya. Artinya kalau ada orang masuk ke situ, berarti dia merasa sudah benar untuk menguatkan organisasinya, untuk menguatkan jamaahnya. Lah, ini sah-sah saja. Sah-sah sajanya begini. Ada orang masuk ke NU, masuk Muhammadiyah, dia merasa saya di NU senang karena keilmuannya bagus, saya di Muhammadiyah senang karena sosialnya bagus. Ketika kita masuk ke suatu organisasi, terus kita kasih, kamu di sini bagus karena begini-begini, itu sah-sah saja, Pak. Itu enggak masalah. Misalnya ada orang masuk ke suatu komunitas, terus dia bilang, ini sunnah loh, itu sah-sah saja. Tapi ekses negatifnya ini yang bahaya, yaitu eksklusivisme kelompok. Dan ini bahaya. Eksklusivisme kelompok begini, berarti kalau tidak masuk masjid sunnah, berarti tidak sunnah. Berarti kalau tidak sunnah, berarti tidak ikut Nabi. Kalau tidak ikut Nabi, terus ikut siapa? Oke ya. Karena yang model begini, ini nanti repotnya begini. Kalau kekeliruan itu muncul dari mereka karena menisbatkan kepada Nabi, berarti Nabi juga kena. Oke ya. Kenapa? Ya karena menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Misalnya nih, saya Hanif Lutfi Indonesia, saya orang Indonesia. Kalau saya melakukan kejahatan kok gara-gara saya Hanif Lutfi, silahkan. Ya salah adalah saya. Tapi kalau saya adalah Ustadz Sunnah, kalau saya salah, apakah sunnahnya juga ikut salah? Oke ya. Dan ini bahaya. Bahayanya apa? Berarti orang itu menanggung sesuatu yang berat sebenarnya. Maka kalau para ulama dulu, Pak, itu ketika menyebutkan tentang tata cara sholat, jarang sekali mereka menyebutkan ini tata cara sholat sesuai sunnah Nabi, sebagaimana kalian melihatnya, nggak pernah. Mereka, para ulama juga bilang ini adalah perbuatan af'alu as-sholah, gitu doang. Oke, maka kalau menisbatkan sesuatu kepada Nabi, itu kalau keliru, berarti kekeliruannya itu nanti juga menjalur kepada Nabi, dan ini juga bahaya. Kalau sampai ada Ustadz Sunnah kok berbuat dosa, kajian sunnah kok berbuat maksiat atau malah hibah kepada orang lain, itu nanti jadi presiden buruk terhadap kata sunnah itu sendiri. Persis dengan kata jihad. Jihad itu bagus, tapi kalau ternyata digunakan oleh beberapa kelompok, ini kan yang merusak adalah jihadnya itu sendiri. Nanti jadi bahasanya rusak. Apalagi kalau sampai menciptakan sebuah eksklusivisme yang mana orang di luar kelompoknya berarti tidak sunnah. Ini yang sejatinya, Pak. Ini yang harus diantisipasi. Oke ya. Jangan sampai ini yang kena sih sebenarnya cuma orang awam, Pak. Dan ini sebenarnya kalau saya melihat orang awam itu nggak salah, karena orang awam itu kan baru belajar. Yang tega itu ya ustadznya. Ini yang tega. Kenapa? Ya karena kok ya tega mengajari yang sebenarnya nggak begitu amat. Ini yang bahaya. Semoga bisa dipahami tanggapannya Ustadz Najmuddin dari Riau. Dari Riau. Terima kasih Pak Najmuddin Ahmad Syarif. Afwan. Saya lanjutkan pertanyaannya Ustadz. Ini masih ada banyak sekali, tapi waktu kita kira-kira kurang jam 8 Ustadz Wildan. Jadi saya mohon sekali bagi Ustadz Hanif untuk menjawabnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oh iya, mohon maaf. Ya. Dari Pak Akhlakul Imam. Assalamualaikum Ustadz. Apakah isbal itu sepenuhnya haram dan termasuk pada kategori perbuatan yang mana Ustadz? Oke. Jawabannya adalah baca PDF dari Ustadz Ajib. Ini sudah selesai sebenarnya. Nanti Rumah Fikih punya PDF gratis ya. Ini sudah ditulis oleh Ustadz Ajib bagaimana para ulama memandang tentang hukum isbal. Karena apa? Karena hadisnya itu tidak hanya cuma sifatnya perbuatan, tapi ucapan yang ada ancamannya. Oke ya, dan ancamannya adalah neraka. Tapi yang jadi masalah bukan itu, bukan masalah ancamannya, tapi kenapa kok ada ancamannya neraka? Apakah umum isbal atau khusus kepada yang sombong? Oke, ini yang jadi perdebatan. Oke, jadi
sebenarnya isbal itu bukan hanya cuma perbuatan Nabi. Kalau Nabi pakai jubah, ya itu perbuatannya. Nabi pakai imamah, itu perbuatannya. Tapi kalau masalah isbal, ini masalahnya kompleks. Karena tidak hanya cuma perbuatan, tapi juga pernyataan dari Nabi. Hanya saja pernyataannya ini merujuk kepada dua pengertian. Ada yang umum, ada yang mengumumkan pokoknya semua isbal haram. Tapi ada yang memberikan sebuah kisi-kisi. Enggak semua isbal. Itu yang penting tidak sombong. Itu yang difahami oleh para ulama. Baik, lebih Ya, lengkapnya silakan. Bapak Ibu bisa baca di rumahfikih.com, ada produk namanya PDF gratis, itu bisa dibaca di sana, dan salah satunya itu sudah menulis terkait tentang isbal ini. Silahkan di-download gratis dan dibaca-baca. Ustadzi, ada pertanyaan dari Pak Khairuddin. Kaidah yang berbunyi, yang diperintahkan lakukanlah, yang dilarang maka tinggalkanlah, yang dikerjakan Nabi bukan berarti kewajiban, dan seterusnya, itu bisa dirujuk di kitab apa, Ustaz? Oke. Sebenarnya kaidah ini sebenarnya bukan dalam satu kata ya, Pak ya. Nanti bahasanya banyak, Pak. Saya tadi agak ini aja sih, sebenarnya menyimpulkan saja. Kalau asli kaidahnya adalah hadis Nabi tadi. Tapi kalau merujuk secara spesifik di kitab apa, ini karena masuk dalam banyak bab, maka tidak bisa secara spesifik kita temukan di dalam satu kitab. Jadi mohon maaf kalau kaidah tadi sebenarnya kaidah dari saya sebenarnya. Jadi kalau di satu kitab tertentu ini belum ada yang kaidah bunyinya begitu. Tapi kalau kaidah umumnya, Pak, itu kalau secara hadis tadi ya saya sebutkan, kalau Nabi larang, kalau apa yang saya larang maka kalian jangan lakukan, apa yang saya perintahkan maka kalian lakukanlah. Berarti ini kan mafhum mukhalafahnya. Pemahaman terbaliknya berarti tidak semua yang diperintahkan itu dilarang, berarti tidak semua yang dikeliru. Yang diperintahkan berarti tidak semuanya dikerjakan, keliru. Yang semua dikerjakan bukan berarti diperintahkan, atau yang tidak dikerjakan berarti dilarang. Ini sebenarnya masuk dalam bab ilmu usul fikih, khususnya tentang dalalatul alfat, yaitu dalil-dalil lafat dari syariah. Kaidahnya ada di situ. Kaidahnya tidak satu. Ini hanya cuma saringkas saja. Bahkan ada yang diperintahkan tapi sebenarnya dilarang. Ini ada juga. Kaidahnya ya seperti kayak misalnya kalau kalian tidak takut maka kalian lakukanlah. Kalau kalian tidak malu maka lakukanlah semaumu. Kan gitu ya. Berarti kan itu perintah tapi maksudnya adalah larangan. Ini kaidahnya nanti ada di dalam kitab-kitab usul fikih. Kaidah usuliyah namanya, yang mana kaidah usuliyah ini agak panjang. Agak panjangnya itu nggak hanya cuma satu. Makanya kalau dirujuk ya berarti di kitab usul fikih. Oke, Ustaz. Saya langsung lanjut ke Pak Fitra Ramadhani. Ustaz, bila Nabi memiliki hukum tersendiri dalam perbuatannya yang berbeda dengan orang lain, apakah kita juga boleh melakukan hal seperti itu? Misalnya rokok itu kan hukumnya khilaf, tapi kita mengharamkan untuk diri kita sendiri. Atau juga seperti menonton TV itu boleh, lalu kita haramkan untuk keluarga kita misalnya begitu. Oke, begini. Kalau mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah itu kan nggak boleh. Memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah kan nggak boleh. Kalau sandarannya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi keliru kalau begini. Allah mengharamkan di mana? Nabi mengharamkan di mana? Kemudian Allah memerintahkan di mana? Nabi memerintahkan di mana? Itu yang tidak boleh itu kalau memerintahkan sesuatu, mengharamkan sesuatu disandarkan kepada Allah. Tapi kalau disandarkan kepada diri sendiri itu tak masalah. Bahkan mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan itu boleh. Namanya nazar. Oke ya. Atau melarang sesuatu yang Allah tidak larang boleh. Ya kalau dalam rangka nazar silahkan, tapi kalau dalam rangka untuk pribadi tak masalah. Contoh begini, kalau saya ini ya makan kambing itu ya nggak boleh. Nggak bolehnya bukan karena disandarkan kepada Allah, berarti tidak ada urusan dengan syariat, yaitu sah-sah saja. Kayak misalnya kalau saya pribadi Pak Ustadz, rokok itu haram lah. Ya ini masih khilafiyah. Kalau Allah mengharamkan, Nabi mengharamkan, ini nanti jadi pertanyaan, di mana mengharamkannya. Tapi kalau mengharamkan suatu
untuk diri sendiri atau memerintahkan sesuatu untuk keluarganya, itu kalau tidak disandarkan kepada Allah itu sah-sah saja. Oke. Sebagaimana peraturan-peraturan yang berlaku buat masyarakat, misalnya harus pakai helm, terus ditanya mana dalilnya, ya dalilnya adalah peraturan undang-undang yang berlaku. Tapi kalau Allah mewajibkan pakai helm, nah ini nanti jadi masalah, di mana wajibnya? Oke ya. Tapi kalau perintah untuk mengikuti aturan dari ulil amri itu ada di Quran, itu jelas. Tapi kalau sampai langsung loncat memakai helm berarti perintah Allah, itu nanti jadi masalah. Tapi kalau perintah memakai helm dari pemerintah dan taat pemerintah itu adalah perintah Allah, nah itu boleh. Oke ya. Semoga bisa dipahami nih. Ya. Sebagaimana gini Ustaz, misalnya kita berobat ke dokter lalu dokter itu bilang Bapak ini haram makan daging kambing begitu ya. Iya betul. Karena kesehatan. Kalau yang mengharamkan dokter. Ya, betul. Karena kesehatan kita. Memang kata haram ini kalau dalam kata haram ini kan sebenarnya kan biasanya dalam syariat itu dipakai. Tapi bukan berarti keharaman ini hanya di dalam syariat. Kalau orang Arab itu melarang suatu itu kan suka bilang haram, haram, haram gitu ya. Nah, antum nih duduk-duduk di pelataran masjid, terus ada orang mau membersihkan, itu kan haram, haram, haram. Ya bukan berarti haram itu disandarkan kepada Allah, itu tak masalah. Termasuk juga tadi dokter bilang kamu nggak boleh makan kambing, nah berarti itu tidak boleh kan berarti haram, tapi bukan berarti kepada Allah, tapi dari dokter itu tak masalah. Baik, Ustaz. Ya, Wildan. Sudah jam 8, Ustaz Wildan? Ya, sudah jam 8 ini. Mohon maaf sekali bagi para jamaah. Kalau misalnya kita persilakan semuanya, kita bisa selesai jam 10 barangkali begitu ya. Nah, maka mohon maaf sekali, silahkan simpan pertanyaannya untuk bisa ditanyakan di episode yang akan datang begitu ya. Jadi kita tidak tidak melarang Bapak Ibu untuk bertanya, tetapi memang karena keterbatasan waktu yang kita punya, maka kita tangguhkan pertanyaan itu di episode yang akan datang. Nah, saya ingatkan sekali lagi, kajian ngaji dengan Ustadz Hanif Lutfi di Sekolah Fikih Live ini bisa Bapak ikuti setiap Senin, Rabu, dan Jumat, mulai 6:30 sampai, ya jadwalnya sih sampai 7:30, tapi nyatanya kita selesai jam 8 begitu ya, tidak apa-apa. Begitu, setiap Senin, Rabu, dan Jumat, mulai 6:30 pagi begitu. Di akhir acara ini saya ingatkan lagi Bapak Ibu bisa lihat informasi jadwal lengkapnya itu di rumahfikih.com/sflive begitu, itu sudah tertulis lengkap di sana, dan Bapak Ibu juga bisa menyalurkan infaknya melalui rekening kami di Bank Muamalat 3604 kali 6321 atas nama Ustazah Aini Aryani. Gitu ya. Ustaz Hanif, boleh saya akhiri? Ya, boleh, silahkan Ustaz Wildan. Kembali lagi nanti hari Senin ya Ustaz Wildan berarti ya. Hari Senin, ya. Ustaz. Nanti insya Allah kalau para jamaah mau materinya bisa, tapi sebenarnya materi ini insya Allah nanti masuk ke sekolah fikih. Jadi nanti kalau sudah bisa masuk sekolah fikih itu pendaftarannya silahkan dilihat di websitenya, itu nanti masuk salah satu materi, bahkan di situ nanti ada soalnya juga yang bisa dijawab mungkin Ustaz Wildan. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akhiri sama-sama kajian kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih, 1000 terima kasih kepada Ustadz Hanif Lutfi yang memberikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode yang akan datang hari Senin 6:30 pagi. Saya Wildan Jauhari mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Jika ada kurangnya, salahnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.